Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten ini aku kepengen ngejelasin barang apa aja sih yang sekiranya perlu untuk dibawa waktu ngejalanin ibadah umroh dan haji. Kalau menurutku barang-barang ini tuh lumayan penting supaya mempermudah hidup kita selama di Arab Saudi, di lebih tepatnya di Makkah sama Madinah. Oke, yang jelas perlu dibawa pertama itu peralatan mandi, ya terdiri dari shampoo, sikat gigi, pasta gigi, sama sabun yang jelas. Oh iya, jangan lupa juga buat bawa handuk. Habis gitu, ya ini langsung ada dua sih, adaptor colokan universal sama kabel roll. Nah, adaptor colokan universal ini ya menurutku penting sih, soalnya colokan di Arab Saudi itu nggak sama seperti colokan di Indonesia. Jadi perlulah untuk bawa colokan ini. Jadi satu alat ini bisa untuk dicolok di berbagai macam colokan yang ada di seluruh dunia. Waktu itu aku beli ini juga di Indonesia aja sih, di toko listrik gitu. Ini kalau nggak salah cuman 25.000 aja. Tapi kalau misal mau beli online nanti aku taruh di kolom komentar. Kok kolom komentar? Di deskripsi. Nah, terus kan berikutnya itu kan kabel roll. Nah, itu kalau menurutku sih lumayan penting karena colokan di kamar biasanya sih sangat-sangat terbatas. Jadi kabel roll itu penting. Terus jadi kan waktu di tempat penginapan selama di Mekah maupun Madinah, walaupun ada lebih dari satu colokan, tapi yang jelas colokannya itu jumlahnya terbatas. Jadi ya bakal nyusahin diri kita sih kalau nggak bawa kabel roll. Apalagi sekarang paling nggak itu orang-orang pasti bawa HP, jadi juga perlu dicas. Sama pasti ada beberapa orang yang bawa power bank, yang dimana ngecas power bank sendiri juga lamanya naudzubillah. Apalagi kalau belum support protokol fast charging yang aneh-aneh itu, pasti sangat lama buat isi ulang lagi kalau udah lumayan habis. Untuk kabel roll sendiri, ini kalau aku sendiri bawa yang 5 lubang, terus sama juga ada cetekan on off nya gitu. Jadi biasanya sih pas mau keluar dan emang nggak ada orang-orang di kamarku yang butuh charger, colokannya aku matikan aja. Kenapa sih kalau kok aku pakai yang ada on off nya, kenapa nggak langsung cabut aja waktu nggak dipakai? Ya kalau menurutku sih proses cabut colok itu juga bisa apa ya, kalau ya menurutku ribet sih. Jadi kan kalau misalnya langsung dipencet ke off juga kan udah beres gitu loh, nggak bakal nggak bakal ada listrik ngalir juga. Oke, berikutnya, nah yang ini ada banyak sih perlengkapan buat cuci baju, ember lipat kalau misalnya ada, tali tampar gantungan baju, sama jepit baju. Nah, berhubung kita selama ibadah umroh atau haji itu ini lama, jadi kita perlu banget buat bawa peralatan cuci baju. Nah, jadi ya paling nggak bawa sabun cuci baju lah untuk peralatannya ini. Kalau untuk ember lipat, ya bentukannya itu kayak gini. Ini aku lupa kalau misalnya beli di sana itu ada apa enggak. Aku nggak begitu ingat, soalnya waktu itu sih aku cuman sempet tahu kalau ada teman satu rombongan itu yang bawa ember lipat kayak gitu. Nah, untuk kalau aku sendiri waktu itu ya alhamdulillah di dalam kamar penginapan terutama yang di Mekah itu
di kamar mandi itu sama pihak hotel udah disediakan ember, jadi mau cuci baju ya tinggal pakai ember itu aja. Jadi kalau ember lipat ini kalau menurutku sifatnya lebih ke jaga-jaga sih. Soalnya kalau pas dapet penginapan yang nggak ada embernya, jadi ya jelas kita repot sih mau gimana mau nyucinya gitu. Walaupun mungkin ada orang-orang yang bakalan nyuci di wastafel, ya kalau menurutku kurang enak sih, apalagi kalau yang perlu dicuci itu juga agak banyak. Nah, terus selain untuk pas proses nyuci, ember lipat ini juga, ember lipat maupun yang nggak lipatan gitu, ini juga berguna banget buat ngebawa hasil cuciannya kita itu ke tempat jemuran. Nah, kalau waktu itu ini nyemurnya ini kan ada di lantai paling atas, ya rooftop gitulah. Dan ya kebetulan aku juga kan ada kamarku juga di lantai paling atas juga, jadi bawa ke tempat jemurannya juga nggak begitu jauh. Ya ya ini aku yang di lantai paling atas. Kalau misalnya seenggaknya satu lantai di bawah rooftop sekalipun aja mau jemur, kalau nggak ada ember juga bawanya kan ribet, jadi ini penting. Nah, berikutnya ini tali tampar ini ya itu sih fungsinya buat jadi tempat gantungan darurat gitu. Sebenarnya kalau tali tampar ini juga selain bisa buat untuk jemuran, tali tampar ini bisa kita pakai untuk memperkuat koper kita nanti waktu udah mau naik pesawat lagi. Jadi ini sih kan ya kita buat antisipasi aja, barangkali kalau nanti kayak resleting dari ininya, dari kopernya kita itu rusak terus akhirnya nggak bisa ditutup. Nah, ini tali tampar ini bisa jadi itu sih, penutup tambahan gitu loh. Ya, oke, berikutnya ada gantungan baju ya ini sih, selain untuk proses jemur tadi, nah ini juga bisa kita pakai untuk kalau misalnya habis umroh pakai ikram gitu, kita habis ibadah terus habis itu mau ganti ke pakaian biasa. Nah, ini ikramnya tinggal digantungin gitu aja. Terus ini untuk barang berikutnya ya jepit baju. Ya karena kadang-kadang kan ini ya, kalau di tempatku sendiri aku itu ada di lantai 10, rooftopnya itu di lantai 10. Jadi waktu ngejemur gitu kadang-kadang kalau lagi ada anginnya gitu, 15 menit di rooftop gitu bisa langsung masuk angin. Jadi jelas perlu banget yang namanya jepit baju untuk nahan pakaian-pakaian yang kita jemur itu biar bisa cepat kering. Sebenarnya kalau untuk durasi jemur baju ini nggak begitu lama sih dibanding di Indonesia. Soalnya ada teman sekamar waktu itu cuci baju itu sekitaran jam 1 apa jam 2 pagi gitu, jadi masih gelap banget, bahkan matahari aja belum keluar. Nah, itu dia ngejemur habis subuh sekitaran jam setengah 6, dia ambil bajunya itu udah kering. Sementara aku sendiri waktu itu nyuci baju itu jam setengah 4-an, jam 6 itu udah kering sih. Keringnya itu dalam artian udah hampir kayak keripik kalau menurutku, jadi keringnya kering banget. Oh ya, untuk mungkin kalau misalnya ada yang bilang kan di sana negara 4 musim, ya aku waktu itu kesana masih bulan April sih, jadi rada-rada musim semi gitu harusnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Berikutnya ini ada kacamata hitam, sunblock, pelembab, lip balm, sama peralatan mani pedi. Kalau untuk kacamata hitam sendiri ini itu sih uh, kan kalau siang di sana itu kebetulan terik banget, waktu nggak ada bayangan yang bisa nutupin seenggaknya mata kita gitu kan, ya nggak nyaman lah kita ngelihatnya juga, kan harus rada nyipit-nyipitin mata gitu kan kurang nyaman. Jadi pakai kacamata hitam itu penting. Oh ya, terus kacamata hitam ini waktu di pelataran Masjidil Haram itu kebetulan kan lantainya juga lantai marmernya itu warnanya putih. Nah, waktu siang-siang itu cahaya matahari itu bisa mantul-mantul gitu, jadi ya rasanya bener-bener nggak enak sih di mata. Ini juga itu sih, kalau apa ya, aku lupa ingat waktu di dalam Masjidil Haramnya, terutama di lantai 3 sih itu, kok lantai 3, pokoknya rooftop itu, ya kalau apa mau mau tawaf siang-siang gitu pasti juga bakalan kena cahaya yang mantul-mantul itu tadi. Tapi kalau yang di lantai dasar, yang di sekitarannya Ka'bah itu, terus di lantai-lantai atas, pokoknya selama bukan di lantai paling atas alias rooftop, itu nggak perlu pakai kacamata hitam, nggak apa-apa, soalnya bener-bener ketutupan bayangan. Nah, untuk sunblock ini ya terserah sih mau boleh pakai apa enggak. Ya, tapi yang jelas di beberapa kasus itu aku keluar siang-siang itu kebetulan juga kena sentrong sinar matahari gitu, kena apa, sorotan sinarnya gitu. Itu waktu balik lagi ke bis atau balik lagi ke hotel, itu ibaratnya itu kulitku itu udah jadi hitam metalik, jadi udah jadi hitam banget gitu. Nah, jadi pakai sunblock perlulah. Habis gitu berikutnya ada pelembab ya untuk ngelembabin kulit sih, soalnya udara di sana itu kering, nggak kayak di Indonesia. Nah, ini untuk beberapa orang bakal bikin kulitnya pecah-pecah, jelas. Ya ini deh, apa ya, untuk mengurangi kemungkinan kaki pecah-pecah kan, kalau kaki udah pecah-pecah juga mau dipakai jalan ya nggak enakan. Terus ini ada lip balm. Nah, lip balm ini penting sih, terutama untuk orang yang di Indonesia aja bibirnya udah pecah-pecah. Nah, apalagi di sana. Kalau aku sendiri, walaupun di Indonesia itu bibirku itu suka kering, bahkan kadang-kadang itu juga sampai berdarah. Nah, waktu di Arab Saudi, selama di Arab Saudi itu jauh lebih sering ngalami apa, berdarah gara-gara bibir pecah-pecah. Nah, yang terakhir ini peralatan manicure pedicure, ya gampangannya untuk ini sih, peralatan potong kuku gitu, sama untuk potong rambut. Ya ini sih kalau menurutku ini rada abu-abu, soalnya kayak gunting gitu ini apa, kadang-kadang bisa disita di bandara, tapi ya apa, kalau di rombonganku kebetulan ada orang-orang yang bawa dan berhasil berhasil lolos apa, screening gitu. Ya emang sih mereka naruh guntingnya juga di dalam koper sih, bukan di tas tenteng, maksudnya yang ya tas selempang itu. Ini kalau untuk apa, gunting itu lumayan kepakainya waktu ini sih, tawaf. Habisnya tawaf kan ada sa'i. Nah, habis sa'i itu kita harus potong rambut, jadi bawa gunting itu perlu.
eh ya ada sih di situ kayak jasa potongin rambut untuk orang-orang yang habis HI. Oh ya, itu ini sih, potong rambut itu namanya tahalul. Nah, itu di dalam di tempat SAI itu ada orang-orang yang nawarin jasa cukurin rambut orang-orang yang habis SAI. Nggak tahu sih itu harganya berapaan, tapi ya cuman potong gitu aja kok harus bayar gitu loh kan. Ya kalau menurutku kok kok gitu sih, itu sih. Oh iya, ini juga tergantung dari jumlah jamaahnya. Jadi kalau jamaahnya banyak terus yang bawa gunting juga cuman satu, banyak ini dalam artian kalau di waktu itu aku sekali sekali tawaf sama sa'i itu ada kalau 25 sampai 40-an orang. Nah, itu kalau misalnya yang bawa gunting cuma satu itu ya lama sekali lah nunggunya. Kalaupun kita di gunting pertama sekalipun juga kita kan pasti nungguin yang lain. Oke, untuk peralatan berikutnya ini itu sih plakban sama isolasi pipa. Dua alat ini itu bakalan kau pakai kalau mau bawa pulang berapa botol air zam-zam. Jadi ini sih, kalau isolasi pipa ini nanti ditaruhnya di ininya, di tutup tutup botol atau tutup jerigennya gitu. Nah, itu dikasih isolasi pipa gitu terus baru ditutup. Nah, berikutnya langsung di plakban gitu aja. Ini soalnya eh kalau ya kan banyak orang-orang yang cuman pakai plakban gitu aja untuk ngejaga supaya botol yang dibawa itu mungkin nggak pecah ataupun bocor. Tapi di kasusku sendiri waktu itu ini sih gara-gara ketumpuk sama barang bawaan lainnya, jadinya ada beberapa botol yang rembes. Ya itu sayang banget. Sementara teman satu kamar kebetulan ada yang dia itu bawa isolasi pipa, ya dia alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah sih sama ininya, sama botol-botol yang dia bawa. Nah, terus perlengkapan terakhir yang perlu dibawa itu kain ikhram cadangan. Ya emang sih kita biasanya kalau ibadah umrah atau haji itu pasti dikasih kain ikhram. Nah, biasanya itu cuman satu aja. Jadi kita perlu satu lagi buat cadangan, terutama waktu yang satunya itu lagi dijemur. Jadi ya masa lagi dijemur gitu terus tahu ada ajakan untuk ikut tawaf, masa nggak ikut kan sayang. Jadi ada kain ikhram cadangan ini bisa bantu banget supaya nggak ketinggalan momen, terutama kalau mau diajak tawaf. Nah, untuk ngerekap ya ini sih semuanya, semua perlengkapan yang sekiranya perlu untuk dibawa. Oke, segitu aja untuk konten kali ini. Kalau misal ada yang mau ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.